Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir. Kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita yang berjudul Pantangan di Tanah Leluhur. Kita langsung saja masuk ke prolog. Namaku Arif, usia 24 tahun. Aku tinggal di Bandung. Seorang konten kreator kecil-kecilan yang hobi menjelajahi tempat-tempat tak biasa, mistis, angker, ditinggalkan. Itu semua jadi bahan bakar untuk video-videoku. Sekitar 2 bulan lalu, aku pulang ke kampung halaman almarhum nenekku, sebuah desa kecil bernama Sukawening. Tersembunyi di balik hutan dan bukit di kaki Gunung Guntur, Jawa Barat. Kampung yang waktu kecil selalu aku anggap aneh karena terlalu sunyi, terlalu kental dengan aturan dan mitos-mitos. Aku pikir kampung ini bisa jadi bahan konten yang bagus, apalagi setelah Pak RT-nya seorang pria sepuh bernama Pak Ujang dengan suara serak dan tatapan tajamnya bilang, "Jangan nyalakan api di makam tua sebelum malam Jumat Kliwon." Saat itu aku hanya mengangguk, tapi di dalam hati aku tertawa. Masa sih cuman karena nyalain obor bisa terjadi sesuatu yang buruk? Aku terlalu bodoh, terlalu sombong, dan sekarang aku tahu beberapa larangan tidak diciptakan untuk ditakuti, tapi untuk menjaga agar sesuatu tetap tertidur. Sejak malam itu, aku tidak lagi hidup di dunia yang sama. Dan kamu, kalau kamu mendengar ini, membaca ini, menontonnya, suatu hari jangan pernah ulangi kesalahanku. Jangan menyalakan api di tempat yang tak kau pahami. Perjalanan menuju desa Sukawening memakan waktu hampir 6 jam dari Bandung. Semakin jauh dari kota, sinyal ponsel menghilang perlahan. Satu bar, lalu kosong. Jalanan makin menyempit. Hanya cukup satu mobil. Di kanan kiri hanya pohon bambu dan suara jangkrik bersahut-sahutan. Desa ini seperti membeku dalam waktu. Rumah-rumah panggung masih berdiri dengan kayu tua yang berdecit setiap diinjak. Udara tipis, dingin, dan seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan pepohonan. Hai guys, sekarang aku udah sampai di kampung halaman almarhum nenekku, Desa Sukawening. Tempatnya benar-benar sunyi dan entah ya, agak beda energinya. Ujarku berbicara sendiri sambil merekam. Arif, ujar suara di belakang. Oh, Pak Ujang, masih ingat saya? Tanya Arif menoleh. Tentu, kamu cucunya Bu Warni kan? Dulu sering lari-lari di lapangan kecil belakang musola. Jawab Pak Ujang tersenyum tipis. Iya Pak, waktu kecil saya takut banget sama cerita-cerita di sini. Sekarang saya balik buat kenang-kenangan sama bikin video juga. Ujar Arif tertawa. Video? Tentang apa? Tanya Pak Ujang dengan nada serius. Tentang sejarah desa, bangunan tua, mungkin sedikit cerita mistis juga. Jawab Arif. Kalau mau rekam-rekam silahkan. Tapi satu hal, jangan pernah nyalakan api di makam tua kecuali malam Jumat Kliwon. Ujar Pak Ujang mendekat, suaranya mengecil. Kenapa Pak? Tanyaku bingung. Itu pantangan di sini. Dulu pernah ada yang melanggar dan sejak itu makam tua itu tidak pernah sepi. Jawab Pak Ujang. Aku cuman mengangguk dalam hati. Aku pikir ini hanya bagian dari budaya lokal yang syarat mistik atau mitos yang menakut-nakuti, bukan hal nyata.
Cara Pak Ujang bicara, nada suaranya, cara matanya menatap, seperti menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam. Malam pertama aku di rumah panggung peninggalan nenek, tak ada lampu listrik, hanya lentera dan senter. Aku menyiapkan kamera, tripod, dan buku catatan untuk riset. Saat tengah malam terdengar suara angin menerpa dedaunan bambu di belakang rumah dan seperti ada langkah kaki kecil di atas lantai kayu. Kukira tikus sampai suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. "Siapa di luar?" tanyaku berbisik. Diam, hening. "Halo," sambungku. Masih diam, lalu ketukan pelan 3 kali. Tok, tok, tok. Kubuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Itu mungkin hanya perasaanku, kelelahan perjalanan panjang. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Perasaan tidak nyaman, seakan rumah ini tahu aku datang dengan niat yang salah. Besok aku akan mulai syuting, dan kalau makam tua itu memang benar-benar keramat, setidaknya bisa jadi footage yang bagus untuk konten uji nyali. Pagi harinya aku terbangun lebih awal meski semalam kurang tidur karena suara-suara aneh. Semangatku untuk eksplorasi lebih besar dari rasa takut. Kamera, baterai cadangan senter, kepala, dan obor bambu kupersiapkan. Aku juga membawa voice recorder kecil yang bisa kupakai untuk merekam ambience. Dari bisikan warga, aku tahu makam tua yang dimaksud Pak Ujang ada di balik hutan bambu, sekitar 1 kilometer dari musola desa. Katanya itu tempat dimakamkannya para leluhur pertama Sukawening, termasuk seorang tokoh aneh yang disebut Eyang Dipa, yang konon bukan hanya manusia biasa. Oke guys, kita lagi di desa Sukawening dan gue sekarang di perjalanan menuju salah satu tempat paling angker di sini, makam tua yang dilarang warga buat dinyalain api. Tapi ya kita cobain deketin aja buat kalian yang penasaran. Ujar Arif atau ujarku bervlogger. Kalau nanti ada yang nongol ya berarti beneran angker, tapi kalau enggak ya udah mitos doang ya guys. Ujarku pada kamera sambil tertawa. Jalan setapak menuju makam menyempit dan udara terasa lebih dingin meski matahari masih tinggi. Suara burung tak lagi terdengar, hanya gesekan daun-daun bambu dan suara langkahku sendiri. Akhirnya aku sampai. 3 nisan batu berdiri berdempetan, ditutupi lumut dan akar pohon liar. Salah satunya retak besar, seperti pernah disambar petir. Tidak ada pagar, tidak ada dupa, hanya sepi yang berat. Ku keluarkan obor bambu kecil dari atas. Kunikmati sensasi menyalakan api di tempat terlarang. Awalnya aku hanya menyalakannya sebentar, tapi saat api menyala, angin berhenti total. Daun-daun tak bergerak dan api bergoyang ke arah nisan. Wah, aneh. Angin gak ada, tapi apinya condong ke arah batu nisan ini. Ujarku berbisik, masih merekam. Turun, turun, api turun. Ujar suara lain, lembut seperti napas. Tadi suara apa barusan? Ujarku terdiam menoleh ke kiri dan ke kanan. Aku mundur pelan. Kamera tetap menyala, tapi layarnya mulai glitch. Gambar meloncat-loncat, muncul garis-garis merah seperti terkena magnet. Lalu suara berdesing masuk ke earphone kecilku, frekuensi rendah, menyakitkan kepala. Aku matikan obor, lalu kamera, lalu kutinggalkan tempat itu secepat mungkin. Tapi sebelum aku menjauh, aku sempat menoleh ke belakang dan aku melihatnya. Di antara 2 nisan, berdiri sosok tinggi kurus dengan kepala menunduk, seolah tak punya wajah, diam mematung. Astagfirullah, siapa itu?
tanyaku. Aku lari sekencang-kencangnya, tidak peduli ranting mencakar wajahku atau suara langkah lain yang seakan membuntuti dari belakang. Napasku berat, lututku lemas. Sampai di rumah, aku kunci pintu dan rebahan tanpa sempat bicara dengan siapapun. Kamera, filenya rusak, rekaman suara penuh desisan dan bisikan tidak jelas. Tapi aku yakin aku tidak sendirian di sini tadi. Aku hanya ingin bikin video, tapi yang aku bakar tadi bukan sekedar obor. Mungkin aku membakar batas yang seharusnya tidak disentuh. Malam itu aku tertidur bukan karena tenang, tapi karena tubuhku kelelahan. Setelah lari seperti orang gila dari makam tua, pikiranku masih berusaha menolak apa yang kulihat. Sosok tinggi kurus itu bisa saja halusinasi atau pantulan atau... Tapi saat aku terbangun keesokan paginya, rasa itu langsung kembali. Tengkuku panas seperti habis terbakar matahari. Tapi anehnya, udara di kamarku dingin, sangat dingin. Aku menuju cermin di kamar mandi dan melihat kulit di belakang leherku melepuh kemerahan, seolah terkena api langsung. Tapi aku tidak pernah menyentuh lidah api semalam. Guys, ini aneh banget. Leher gue melepuh, gue gak jatuh, gak luka, tapi perih, kayak habis dibakar. Apa ini efek dari obor yang semalam ya? Ujarku merekam diri di depan kamera. Atau sesuatu dari makam itu. Berhenti sejenak, menatap layar dengan raut wajah ragu. Sorenya, aku keluar sebentar untuk beli air galon ke warung Mainah. Ia tetangga nenekku, perempuan tua yang ramah dan cerewet, tapi selalu waspada pada hal-hal mistis. Begitu melihatku, wajahnya langsung berubah. Ya Allah, Arif, kamu kenapa itu? Tanya Mainah menatap leherku. Gak tahu mak, mungkin gigitan serangga. Jawabku. Itu bukan gigitan, itu cap panas. Kamu udah ngelakuin apa di makam? Tanya Mainah berbisik tajam. Cuma nyalain obor sebentar, itu pun di luar pagar nisan, gak ganggu apa-apa mak. Jawab Arif bingung dan gugup. Nah, kamu udah bangunin dia, ujar Mainah. Bangunin siapa? Tanyaku. Yang Dipa, ujar Mainah menatap kosong. Aku tidak menjawab, tapi entah kenapa perutku mual seketika, seolah nama itu membawa hawa dingin masuk ke tulang. Malam harinya, aku mulai memeriksa rekaman dari voice record kecil. Kupasang headset dan mulai memutar file semalam. Detik pertama hanya suara angin. Detik ke-20 ada desingan panjang dan di menit ketiga suara berbisik pun muncul kembali dengan tubuhmu. Lalu suara seperti kuku menggaruk kayu pelan teratur mengelilingi mikrofon. Apa-apaan ini? Ujarku panik mencabut headset. Aku bangkit dari kursi, napas ngos-ngosan. Saat itulah aku sadar jendela kamar terbuka sedikit, padahal tadi jelas-jelas tertutup rapat. Aku mendekat, menutup jendela, tapi sebelum kaca tertutup penuh, mataku menangkap pantulan bayangan berdiri di belakangku. Bayangan tinggi, diam, tak bernyawa. Aku menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa, tapi di lantai dekat pintu ada bekas jejak kaki basah. 3 jari panjang, tidak seperti kaki manusia. Aku tidak bisa tidur malam itu. Suara langkah seperti bolak-balik di atap rumah, kadang seperti sesuatu mengusap dinding luar kamar dengan kuku panjang. Kadang suara seperti orang membisikkan nama belakangku berulang-ulang. Arif, Rahmat, Arif, Rahmat. Dan aku mulai sadar itu bukan tentang melanggar larangan, itu tentang membangunkan sesuatu yang harus akan kehangatan
manusia. Sejak malam itu, aku merasa setiap sudut rumah ini memperhatikanku, bukan cuma saat gelap, bukan di siang hari, saat cahaya matahari menembus celah dinding bambu. Aku merasa ada sesuatu yang berdiri, diam di balik bayangan. Aku mulai kehilangan nafsu makan. Tidur pun cuma 2 jam dan selalu dihantui mimpi yang sama. Aku berjalan sendiri ke makam tua dan sosok tinggi tanpa wajah menunjuk ke arahku, lalu membisikkan satu kata, gantian. Gue udah nggak tahu ini semua nyata atau halusinasi, tapi tadi malam gue dengar suara orang napas berat dari luar jendela. Gue rekam suaranya nih, ujarku lesu dengan lingkaran hitam di mata. Kupikir file suara dari semalam dan benar saja, suara napas itu ada, berat, pelan, teratur, sampai terdengar suara seperti kuku menggores kaca. Lalu suara laki-laki tua serak pelan dan berasal dari balik kaca. Kau sudah di sisiku. Gak mungkin, ini gak benar, ujarku panik. Aku langsung menutup semua jendela dengan kain, tapi malam itu saat lampu petromaku padamkan, aku melihatnya lagi. Bayangan itu berdiri di luar jendela kamar, tinggi, gelap, kepalanya miring, mengamati ke dalam. Kacanya berembun, tapi dari balik embun itu aku melihat bekas cap tangan besar dan panjang seperti cakar. Kamu siapa? Mau apa dariku? Tanyaku. Tidak ada suara. Lalu bisikan lain dari dalam rumah, jangan sembunyi, tubuhmu hangat. Aku terjatuh menunduk sambil menahan tangis. Ini sudah bukan tentang konten, bukan tentang video. Aku tahu aku sudah salah langkah. Keesokan paginya aku nekat pergi ke rumah Pak Ujang. Meski malu, aku tidak peduli lagi. Pak, tolong saya Pak, ujarku tersengal mengetuk pintu. Allahu Akbar, kamu pucat Le, kamu lihat dia ya? Tanya Pak Ujang membuka pintu kaget melihat wajahku. Dia ngikutin saya setiap malam, berdiri di luar jendela. Saya dengar suara napasnya, dia masuk ke mimpi saya, ujarku. Kamu harus bicara dengan Kimuria. Cuman dia yang bisa bantu sebelum bayangan itu bukan cuman berdiri, tapi mulai masuk ke dalam tubuhmu, ujar Pak Ujang menatap kosong. Apa maksud Bapak? Dia mau masukin saya? Tanyaku bergetar. Itu bukan bayangan biasa nak. Itu yang dulu kami kurung dan kamu membakar pintunya, ujar Pak Ujang. Dari Pak Ujang, aku tahu nama sebenarnya makhluk itu adalah bayangan api. Dulu ia disebut penjaga batas, makhluk dari dunia lain yang menjaga perlintasan antara roh dan dunia manusia. Saat seorang melanggar pantangan menyalakan api di makam leluhur, batas itu terbuka kembali. Dan kini aku yang harus bertanggung jawab. Aku tidak kembali ke rumah sore itu. Setelah bicara dengan Pak Ujang, aku langsung diantar ke gubuk tua di tepi sawah, tempat tinggal Ki Muria, dukun sepuh yang katanya sudah paham benar batas dunia ini dan yang lain. Langkahku berat, tubuhku lelah, tapi entah kenapa aku merasa diikuti bayangan panjangku sendiri seperti berlipat dan kadang bergerak tak sesuai gerakanku. Kamu jangan banyak bicara, biarkan Ki Muria yang tanya dulu, ujar Pak Ujang berbisik. Iya Pak, jawabku mengangguk pelan. Gubuk itu gelap, tapi begitu kami mendekat, pintunya terbuka sendiri. Asap dupa menyeruak di dalamnya. Duduk seorang lelaki tua berambut putih panjang, tubuhnya kurus, matanya tertutup kain hitam. Tangannya menggenggam tasbih kayu hitam yang terus bergerak, padahal ia buta. Kau anak dari darah Bu Warni? Tanya Ki Muria pelan namun tegas.
Iya, saya cucunya, jawabku terkejut. Bu Warni dulu yang bantu tutup gerbang itu, tapi cucunya yang membukanya, ujar Ki Muria. Saya nggak tahu Ki, saya cuma nyalain obor sebentar aja, ujarku. Obor bukan sembarang nyala, api itu simbol pengusik. Kau membakar batas leluhur dan mengundang penjaga api, makhluk yang hidup dari panas tubuh manusia, ujar Kimuria keras. Hatiku bergetar, tiba-tiba aku merasa sesak di dadaku berat, dan dari balik kain hitam di mata Kimuria tetesan darah menetes, tapi ia tidak berhenti bicara. Dia tak hanya datang padamu, tapi ia mulai menanamkan bara dalam dirimu. Kalau tidak dihentikan, kau akan terbakar dari dalam. Ujar Ki Muria bergetar seperti kesurupan. Tiba-tiba perutku terasa panas, seperti ada sesuatu yang menyala dari dalam. Aku teriak tersungkur. Lihatlah siapa yang kau bangunkan, ujar Ki Muria dengan suara dua lapis. Di dalam penglihatanku yang berkabut, aku melihat api, tapi bukan api biasa. Api itu membentuk wajah, wajah tinggi tanpa mata, hanya mulut besar yang terus menganga, dan dari mulut itu keluar suara, "Aku belum kenyang." Aku pingsan dan saat sadar aku sudah kembali di rumah nenek, terbaring di kamar dengan tubuh penuh keringat dingin. Tapi saat aku hendak duduk, aku melihat dapur di ujung rumah. Api menyala sendiri. Tungku tua membara, padahal aku tak pernah menyalakannya. Aku mendekat. Api di tungku itu biru terang seperti obor semalam, dan saat aku melihat lebih dekat, ada wajah di dalam apinya, wajah yang sama dari mimpiku, dan ia tersenyum. Kau, kau mau apa dariku? Tanyaku, berbisik takut. Kau hangat, temani aku, bakarlah yang lain, ujar sosok api bergetar. Aku mundur, tapi nyala api tiba-tiba melebar, menjilat langit-langit dapur. Tapi anehnya, tidak membakar apapun. Hanya hadir untuk menunjukkan padaku bahwa ia bisa muncul kapan saja, di mana saja, dan aku tidak akan bisa memadamkannya. Sudah 3 malam sejak api biru pertama kali muncul di dapur. Sejak itu, aku mulai melihat bayangan-bayangan yang tak semestinya. Bukan hanya satu, tapi 3. Mereka muncul dari sudut-sudut rumah yang gelap, berdiri lama, tidak bergerak, tapi selalu menatap ke arahku meski tak punya mata. Bayangan pertama tinggi dan kurus, tubuhnya memanjang tak wajar sampai menyentuh langit-langit. Bayangan kedua kecil, seukuran anak-anak, tapi merangkak cepat di dinding. Bayangan ketiga, sosok perempuan tua yang tubuhnya bengkok, wajahnya menyamping seperti patah dan terus menatap tajam dan terus meratap pelan. Mereka menunggu giliran. Setiap malam satu muncul lebih dekat. Aku nggak ngerti kenapa, tapi aku tahu mereka makin kuat. Aku nyalakan lilin di tiap ruangan, tapi nyalanya selalu padam sendiri, terutama kalau mereka datang. Malam itu aku mengunci semua pintu dan jendela, tapi menjelang jam 2 pagi, suara-suara mulai terdengar. Suara keruyuk ayam di tengah malam, lalu suara geretan kuku di papan rumah, dan kemudian suara anak kecil tertawa. Aku menyalakan kamera, menyambungkan ke monitor kecil. Aku pasang satu di ruang tengah, dan di situ terlihat bayangan kecil merangkak cepat menuruni langit-langit, berhenti di depan kamera, lalu tersenyum. Bibirnya sobek, matanya tak ada, tapi ia tertawa. Main, main sama kami, ujar suara anak kecil, pelan namun mengerikan.
Tiba-tiba semua lilin padam bersamaan. Rumah jadi gelap total. Aku terdiam, hanya terdengar napasku sendiri. Lalu dari sudut kamar muncul bayangan perempuan tua merangkak dari bawah ranjang. Gerakannya lambat, bunyi tulangnya terdengar. Kembalikan, kembalikan yang dibakar, ujar perempuan tua dengan suara yang sangat parau. Saya nggak tahu apa yang kalian mau. Saya cuma nyalain obor. Saya nggak ganggu siapapun, ujarku panik. Tubuhmu sudah milik kami, ujar bayangan tinggi berdiri di pojok ruangan. Aku berteriak, tapi tak ada suara keluar dari mulutku. Suasana di ruangan menjadi dingin, bukan dingin biasa, tapi seperti berada di dalam kulkas mayat. Napasku membeku, tubuhku tak bisa digerakkan. Tiba-tiba ketiga bayangan itu menghilang bersamaan dan muncul satu bayangan besar di dinding depan tempat tidurku. Sebesar ruangan itu sendiri, hanya wujud siluet dengan api biru menyala dari tubuhnya. 3 malam sudah, 1 malam lagi. Tubuhmu akan menjadi tempat baru bagi kami, ujar sesuatu dari dalam bayangan. Aku pingsan, tapi sebelum kesadaranku hilang sepenuhnya, aku dengar suara dari luar rumah. Arif, Arif, bukain pintunya cepat, ujar suara Pak Ujang. Dan di antara kabut tipis dalam pikiranku, aku tahu mereka tidak mau aku keluar karena malam keempat adalah malam penyerahan. Aku terbangun di ruangan tengah. Tubuhku menggigil seperti habis diceburkan ke kolam es. Lilin-lilin di sekelilingku sudah meleleh. Di sebelahku duduk Pak Ujang menatapku dengan wajah tegang. Kalau saya telat 1 jam saja, kamu udah bukan Arif lagi. Yang ada di tubuhmu mungkin udah bukan manusia, ujar Pak Ujang. Aku memaksakan duduk, tubuhku masih gemetar. Mereka bilang tubuhku akan jadi tempat baru buat mereka. Maksudnya apa, Pak? Tanyaku lirih. Kamu sudah menyalakan api di tanah yang gak boleh dinyalain. Makam itu bukan makam biasa. Di bawahnya dikurung sesuatu yang dulu pernah minta tumbal setiap bulan. Dan kita segel pakai perjanjian. Jelas Pak Ujang. Perjanjian? Tanyaku. Kami para sesepuh dulu menukar nyawa 3 orang dengan segel itu. Tiap malam Jumat Kliwon kami bikin doa dan kemenyan. Tapi syarat utamanya cuma satu. Jangan pernah menyalakan api di atasnya. Jelas Pak Ujang memandang keluar jendela pelan. Dan aku melanggarnya, ujarku. Pak Ujang mengangguk pelan. Hari mulai sore, kami duduk di beranda rumah. Angin bertiup pelan, tapi udara terasa berat, seperti ada sesuatu menggantung di langit. Malam ini malam keempat, malam terakhir. Kalau nggak ditangkal, arwah yang kamu bangunkan akan merasuki tubuhmu. Bukan cuman kamu yang celaka, tapi seisi kampung. Jelas Pak Ujang. Apa? Apa yang bisa aku lakukan? Tanyaku terbata. Cuman satu orang yang bisa bantu, tapi kamu harus siap dengan semua kebenarannya, termasuk soal darah yang mengalir di tubuhmu. Jelas Pak Ujang. Saat senja turun, kami berjalan ke rumah paling tua di kampung, di ujung kampung. Di sana tinggal seorang yang hanya disebut orang-orang sebagai Ki Muria, seorang penjaga garis darah lama, saksi hidup atas pantangan itu. Rumahnya berdinding kayu gelap, ada tengkorak ayam hitam tergantung di depan pintu. Ketika kami masuk, ruangan remang dan penuh aroma daun kering dan dupa yang menyengat. Ki Muria duduk di lantai, matanya seperti kosong, tapi begitu melihatku, dia tersenyum miring. Anak dari Rahmawati akhirnya kembali membawa kutukannya, ujar Ki Muria.
Aku tertegun. Rahmawati, itu nama ibu saya. Jawabku. Ibumu adalah salah satu keturunan terakhir dari penjaga segel, tapi dia kabur, meninggalkan tanah ini, menikah dengan orang luar. Kau lahir, tapi warisan itu tetap mengalir di darahmu. Jelas Ki Muria mengangguk pelan. Tiba-tiba aku merasa mual, kepala pusing, dunia seperti berputar, seolah tubuh ini bukan sepenuhnya milikku. Mereka tak bisa masuk tubuh orang biasa, tapi kamu adalah pintu, dan kini pintu itu sudah terbuka. Ujar Ki Muria. Tolong dia Ki, belum terlambat, kita masih punya waktu sampai tengah malam. Ujar Pak Ujang. Ki Muria menatapku dalam-dalam lalu mengangguk. Kita butuh darahmu, tapi juga tumbal, karena yang kamu bangunkan hausnya tak bisa dipuaskan dengan doa. Ia butuh nyawa. Aku terdiam, dada terasa sesak. Kalau aku yang nyalain apinya, biar aku yang jadi tumbalnya. Ucapku pelan. Ki Muria tertawa pelan, suaranya dingin seperti malam. Bukan kamu yang dia mau, tapi seorang yang lebih dekat. Seorang yang pernah dilindungi arwah itu. Jelas Ki Muria. Dan sekarang dia ingin mengambil kembali yang pernah dia jaga. Sambung Ki Muria. Aku tak mengerti, tapi dalam pikiranku hanya satu bayangan yang terlintas, wajah ibuku. Kata-kata Ki Muria menggema di kepalaku, bukan kamu yang dia mau, tapi seorang yang pernah dilindungi oleh arwah itu. Dan sekarang dia ingin mengambil kembali yang pernah dia jaga. Seketika itu juga aku merasa kedinginan dari dalam. Aku tahu siapa yang dimaksud. Ibu, ujarku berbisik. Jadi maksudnya arwah yang terbangun itu pernah punya ikatan dengan ibunya Arif? Tanya Pak Ujang tegang. Dulu sebelum Rahmawati melarikan diri dari kampung ini, ia diselamatkan dari kematian oleh makhluk itu. Ia dijaga, disimpan, dan sebagai imbalannya perjanjian darah ditanamkan dalam garis keturunannya. Jelas Ki Muria mengangguk pelan. Berarti arwah itu merasa ibu adalah miliknya? Tanyaku terguncang. Tepat, dan karena dia telah pergi, kini giliran kamu yang dipanggil. Ujar Ki Muria. Aku merasa tubuhku seperti dipenuhi ratusan semut beracun. Jantungku berdetak terlalu cepat. Keringat dingin mengucur deras. Lalu cara menyegelnya kembali? Tanyaku gemetar. Perjanjian harus diikat ulang dengan darah asli keturunannya. Itu bisa darahmu atau darah ibumu. Jelas Ki Muria. Tapi ibunya Arif sudah lama meninggalkan desa ini. Jelas Pak Ujang keras. Kalau begitu hanya ada dua pilihan. Darah Arif mengalir sebagai tumbal atau makhluk itu akan mengambilnya sendiri dari manapun ibunya berada. Jelas Ki Muria. Aku berdiri, lututku goyah, tapi tekadku mengeras. Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang menyelamatkan semua orang yang tak bersalah. Aku rela kalau memang harus darahku. Ujarku. Jangan gegabah, ritual tumbal bukan sekedar pengorbanan. Sekali kamu mulai, kamu tak bisa lagi kembali. Tubuhmu, jiwamu akan jadi perantara. Kamu akan melihat apa yang tak boleh dilihat dan merasakan apa yang tak boleh dirasakan manusia biasa. Jelas Ki Muria memotong tajam. Aku diam. Di luar angin malam mulai berhembus. Ada suara angin bersiul, tapi terdengar seperti erangan halus. Rumah Ki Muria terasa semakin gelap, seolah malam semakin tebal di sini. Arif, kamu masih bisa pergi. Kita cari ibumu. Kita coba jalur lain. Ujar Pak Ujang. Kalau kita nunggu terlalu lama, dia bakal ambil semuanya. Ibu, warga kampung, bahkan mungkin kamu juga, Pak. Ujarku.
Kemuria bangkit. Ia membuka peti kayu tua yang dipenuhi rajah dan jimat. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah batu hitam berurat merah dan pisau pusaka kecil dengan bilah berkarat. Kalau kamu yakin, kita mulai persiapan malam ini. Tapi pastikan satu hal, kalau dia mulai bicara dalam kepalamu, jangan jawab. Sekali kamu saut, dia akan tahu kamu sudah siap diambil, ujar Kimuria. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di tengah lingkaran garam dan tanah kering yang Kimuria susun. Di tangan kiriku, pisau kecil itu menunggu untuk merobek kulitku di waktu yang telah ditentukan. Dan seperti yang dikatakan Kimuria, tepat jam 3 dini hari, suara itu kembali. Arif, anak Rahmawati, sudah waktunya kita bersatu kembali. Aku telah menunggu begitu lama, ujar sosok suara halus mengalun dalam pikiranku. Aku gemetar ingin menjawab, tapi aku menekuk bibirku rapat-rapat, menahan setiap dorongan untuk menyaut. Tapi lalu suara itu berubah. Nah, ini ibu, bantu ibu keluar dari tempat ini. Tolong jawab, nah. Ujar suara bisikan dengan suara ibuku. Tangisku pecah, tapi aku tahu itu bukan ibuku. Itu hanya bayangan, tipuan, suara iblis dalam tubuh yang dulu pernah mengikat darah kami. Dan aku tahu besok malam darahku akan menjadi garis penutup antara dunia ini dan dunia mereka. Malam itu bukan malam biasa. Langit tidak sepenuhnya gelap, ia seperti dilapisi kabut tipis berwarna abu-abu, seolah dunia menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Kami menuju makbarah tua, makam leluhur tempat arwah itu dikurung. Aku, Pak Ujang, dan Kimuria berjalan perlahan dengan langkah berat. Suara burung hantu bersaut-sautan di kejauhan dan angin malam terasa panas, bukan dingin. Ingat, kita tidak dapat untuk melawan. Kita datang untuk mengembalikan. Kau hanya perlu ikhlas, Arif, ujar Kimuria tegas. Kalau ada yang aneh, jangan panik, jangan lihat matanya, jangan ikuti suaranya, ujar Pak Ujang berbisik. Aku siap, setidaknya aku berusaha untuk siap, ujarku mengangguk pelan. Kami tiba di tengah area makam, tepat di depan pusara batu yang sudah tertutup lumut dan tanah liat. Di batu itu tertulis nama samar, R. Kimuria menaburkan abu hitam dari tempurung kelapa, membentuk simbol pusaran yang mengitari batu nisan itu. Lilin-lilin merah dinyalakan, dan aku diminta duduk bersila di depan pusara itu. Di tanganku pisau kecil yang dingin seperti es. Sang kaning lemah, balik kana lemah. Sang kaning getih, lebur kana getih. Balikin segalana ka asalna, ujar Kimuria merapalkan mantra sembari mengerang mantra dalam bahasa Sunda kuno. Angin mendadak berhenti. Sunyi sampai boom. Pusaran di depanku bergetar. Tanah mengembung seperti bernapas. Udara berubah, bau amis dan bunga busuk menyeruak. Kami di sini, ujar sebuah suara lirih seperti air menetes dari dalam gua. Aku menggigit bibir, pisau di tangan kiriku mengurat kulit, darah mengalir ke tanah, sekitarnya menusuk. Tapi aku tetap diam, aku harus. Kimuria menekan telapak tanganku ke atas tanah. Tiba-tiba tanah di sekeliling kami berubah warna merah gelap. Penuh urat-urat hitam menjalar keluar dari pusara. Dan dari dalam tanah sosok itu muncul. Tinggi tak berbentuk sempurna, seperti gumpalan asap dan daging. Tapi dari arah kepalanya aku melihat wajah ibuku. Bukan ibuku, teriakku. Kau darahnya, penyambungnya, buka gerbangnya.
ujar suara makhluk berteriak memekakan. Seketika aku terangkat dari tanah seolah tubuhku ringan, tapi jiwaku ditarik ke dalam bayangan. Aku melihat masa lalu, seorang perempuan muda lari di tengah hutan, dikejar warga yang marah, lalu dipukul oleh sosok bayangan besar yang menjaganya. Itu ibu, dan itulah awal mula perjanjian. Aku telah melindunginya, giliranmu, ujar suara makhluk menyeru di pikiranku. Arif, lawan dengan nama, sebut nama ibu kandungmu, teriaki Muria. Rahmawati, aku anak Rahmawati, bukan milikmu, ujarku menjerit. Tiba-tiba petir menyambar langit. Pusaran cahaya keluar dari tanah tempat darahku menetes. Makhluk itu berteriak keras. Tubuhnya hancur menjadi abu hitam, menyebar ke empat arah, dan semuanya hening. Aku terjatuh, dunia kembali, angin kembali, tapi tubuhku lemas. Ki Muria menatapku dengan mata yang tak bisa aku tafsirkan, antara lega dan takut akan apa yang telah kulihat. Kau telah mengikatnya kembali, tapi ingat, setiap yang dikembalikan menyimpan jejak di dalam tubuhmu, ujar Ki Muria pelan. Apa maksudnya? Tanya Pak Ujang. Dia belum hilang, hanya tertidur, dan kini Arif adalah wadah barunya. Jelas Ki Muria. Hatiku mencelos, jadi ini belum berakhir. Sudah seminggu sejak malam itu, rumah kembali tenang. Warga tidak lagi mendengar suara tangisan malam hari dari arah bukit. Ki Muria pun pamit kembali ke pesantren tempat ia mengabdi, meninggalkan pesan pendek sebelum pergi. Jagalah keseimbangan, jangan biarkan pantangan dilanggar lagi, dan awasilah cermin. Cermin. Awalnya aku tak mengerti, tapi malam itu semua jadi jelas. Malam harinya, aku terbangun karena suara seperti sesuatu mengetuk kaca. Aku menoleh ke arah jendela, tak ada apa-apa. Tapi saat mataku berpindah ke cermin di pojok kamar, bulu kuduku meremang. Refleksiku menatap balik tanpa tersenyum dan tidak bergerak. Padahal aku sudah bangkit dari ranjang. Apa itu aku? Tanyaku berbisik. Cermin itu menunjukkan sosokku, tapi kulitnya lebih pucat, matanya kosong, dan dari punggungnya menjulur bayangan panjang seperti akar membusuk. Aku mundur, tapi bayangan itu tersenyum, lalu menjulurkan tangan keluar dari cermin. Plak! Aku langsung lempar kursi ke arahnya. Cermin pecah, tapi terpisahnya semua masih memantulkan wajah itu. Keesokan harinya, Arif, makbarah itu batu pusarannya pecah. Batu pusarannya pecah tengah, tanahnya bolong, sesuatu keluar. Ujar Pak Ujang datang dengan napas terengah. Aku kira sudah selesai, ujarku lemas. Kau harus pergi jauh dari sini sebelum semuanya mulai lagi, ujar Pak Ujang memandang serius. Aku pergi malam itu juga dengan mobil tua warisan ayah. Aku menyusuri jalanan menurun dari desa, tapi setiap kali melewati danau, hutan, bahkan sawah, aku merasa dia melihatku, dispion. Kadang muncul bayangan diriku sendiri duduk di jok belakang, dan kadang di tengah malam aku bermimpi seperti berdiri di depan gerbang besar dari tulang dan suara itu memanggil, "Kau sudah membukanya. Kau sudah membukakan pintunya. Tinggal waktunya aku mengambil alih." Di sisi lain, beberapa minggu kemudian, aku menetap di kota, menyewa kamar kecil yang jauh dari desa, berharap bisa menjalani hidup normal. Tapi sialnya, pantangan itu telah menyatu denganku. Kini aku tidak butuh pemanggilan atau mantra. Kadang aku hanya marah, dan bayangan itu muncul. Kadang aku ketakutan, dan bisikan itu terdengar. Aku adalah pantangan itu, aku pewaris darahnya. Dan ketika aku menatap ke cermin, sekarang aku sudah tidak bisa membedakan
mana aku dan mana dia. Jangan pernah melanggar pantangan karena kadang pantangan itu bukan untuk melindungi dunia dari kita, tapi melindungi kita dari dunia lain yang tak seharusnya disentuh. Epilog. Tahun berganti, Sukawening kembali sunyi. Para tetua sudah banyak yang wafat, termasuk Pak Ujang. Rumah almarhum Ki Muria kini ditumbuhi semak, dan makam tua tempat Arif menyalakan api dulu sudah tak lagi ada jejak pagar bambu atau dupa. Namun suara-suara aneh kembali terdengar. Anak-anak kecil bermain terlalu jauh ke bukit, sering pulang dengan wajah yang pucat. Kadang mereka bercerita, mereka melihat kakak lelaki berdiri di ujung jalan setapak memanggil dengan suara pelan. "Shh, sini, aku ingin menunjukkan sesuatu, api yang indah sekali." Namanya Arif, katanya, tapi matanya bukan mata manusia, ujar orang desa. Sementara itu, di kota, aku duduk diam di ruang kecil, dikelilingi kamera dan peralatan editing. Satu jendela besar menghadap keluar, tertutup tirai. Ia tak pernah membukanya lagi. Di dinding terpajang lusinan cermin. Semuanya ditutupi kain hitam. Hanya satu yang terbuka di sana. Bayangannya duduk tapi menyeringai. Dan dalam pantulannya, di belakangku ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih gelap. Aku sudah memperingatkan kalian, tapi kalau kalian masih mau cari tahu, datang saja ke Sukawening. Nyalakan apinya lagi, ujarku pelan menatap cermin. Layar menggelap, hanya terdengar suara bisikan. Bukan aku yang mengurung mereka, tapi akulah pintunya. Dan cerita pun tamat untuk saat ini. Mungkin nanti akan ada kelanjutannya, tapi entahlah bagaimana nanti. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah menyimak, mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas untuk didengar. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.